warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua, mata kuliah sistem operasi. Topik bahasan kita kali ini adalah struktur sistem operasi. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem operasinya ya. Kalau kemarin kita membahas tentang arsitekturnya, sebetulnya mengingat tentang arsitektur komputer secara umum. Kali ini kita akan membahas tentang sistem operasinya. Kalau kemarin memang belum saya kemukakan ya, sistem operasi itu apa gitu ya. Nah, ini kita akan bahas kali ini. Sistem operasi sendiri pengertiannya ini yang di sini kita bisa lihat adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola seluruh komponen dan sumber daya komputer, fisik maupun non-fisik ya. Misalnya data agar dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka bagi pengguna maupun program aplikasi. Nah, ini kalau dilihat pengertian ini memang ada beberapa fungsinya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu gitu ya, dan di pertemuan-pertemuan mendatang akan membahas lebih dalam gitu ya. Cuma nanti jangan lebih dalam tidur gitu ya, jangan seperti itu juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada konsep sistem operasi. Nah, tadi kalau dilihat dari pengertian yang sebelumnya ini memang ada pengelola ya, pengelola sumber daya. Nah, ini yang pertama gitu ya, ada sebagai dia atau sistem operasi ini sebagai resource manager itu yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer kayak gitu ya. Jadi kalau komputer kemarin kan ada input, ada di prosesnya dan ada di outputnya gitu ya. Nah, itu dia yang akan mengelola atau sistem operasi ini yang akan mengelola. Kalau yang secara umum tentu saja ada hardware, ada software gitu ya. Untuk yang berikutnya gitu ya, ada extended machine. Ya, di extended machine ini akan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta memanfaatkan sumber daya komputer. Nah, kita lihat misalnya di sini ini saya langsung perlihatkan saja gitu ya, bahwasanya kalau untuk yang sistem komputer ini misalnya yang saya gunakan sumber dayanya. Nah, ini secara hardware seperti ini gitu ya, bahwasanya ini di device manager ini adalah hardware yang harus dikelola oleh sistem operasi kayak gitu ya. Ini dari kameranya apa yang saya gunakan, mungkin display adapternya apa, kemudian monitornya, jaringan dan lain sebagainya. Nah, ini prosesor, nah kayak gitu ya. Ini yang harus dikelola, ini yang hardware-nya. Kalau yang software-nya juga sama gitu ya. Ada aplikasi yang terpasang seperti apa, kemudian nanti bahkan ke manajemen user gitu ya, atau service apa yang berjalan di sana. Atau sebagai resource manager. Sebagai extended machine, nah ini kumpulan layanan ke pemakainya, misalnya di sini saya menggunakan tampilan grafis gitu ya, GUI ya, graphical user interface gitu ya, ataupun ada juga yang berbasisnya teks kayak gitu ya. Nah, ini contohnya menggunakan antarmukanya. Jadi ada yang basisnya teks, ada yang basisnya grafis ya. CLI ya kalau teksnya, command line interface gitu ya. Kalau yang itu GUI ya, graphical user interface. Nah, ini bagaimana kita bisa berkolaborasi, misalnya apa, Anda kan nggak mungkin ini tulis ke flash disk gitu ya. Nah, inilah nanti software itulah yang akan bagaimana cara menulis ke flash disk atau printer supaya ngeprint halamannya. Nah, ini kan kita tinggal pencet tombol print. Nah, itu gimana? Nah, itulah contoh bagaimana nanti sistem operasi itu memudahkan dan menyamankan gitu ya, menggunakan sumber daya sistem komputer. Nah, itu seperti itu. Next, kemudian ini juga software yang mengatur hardware tadi ya.
di contoh itu sudah gitu ya, bahwasanya software yang mengatur software atau program lain gitu ya, atau aplikasi kayak gitu. Nah, itu di situ eh, yang tadi gitu, yang tadi saya bilang di menu start ini, misalnya kalau di Windows ini dia akan mengatur software itu gitu, sistem operasi akan mengatur softwarenya itu. Kemudian ada yang manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer, mengatur memori, printer. Nah, itu tadi ya. Memorinya bagaimana nih penggunaannya dari aplikasi yang sedang berjalan misalnya. Atau bagaimana printernya nih, printer di lokal ataupun di jaringan. Nah, seperti itu. Sebagai kernel gitu ya. Kernel ini yaitu program yang terus-menerus running selama sistem komputer dihidupkan. Nah, ini sebetulnya intinya di kernel ini biasa juga disebut juga sebagai intinya sistem operasi kayak gitu ya. Nanti akan ada penjelasannya sendiri. Kemudian dia mengatur keamanan komputer. Nah, itu tadi termasuk bagaimana, kalau mungkin Anda lihat ada kalau antivirus itu ada, atau mungkin dari antar penggunanya ya. Anda tahu bahwasanya sistem operasi bisa juga mendukung penggunaan lebih dari satu pengguna. Nah, itu bagaimana biar tidak saling melihat filenya masing-masing misalnya, atau yang lainnya misalnya di jaringan, bagaimana orang lain tidak gampang masuk ke komputer di jaringan yang sama misalnya, atau di jaringan yang lain. Nah, itu ada di situ, ada untuk pengamanannya, atau bahkan juga untuk perlindungan tadi ya, bahwasanya eh, sebuah aplikasi ya tidak akan saling mengambil sumber daya gitu ya, yang memang sedang digunakan, ada proteksinya ya. Kemarin kita sudah bahas itu. Nah, ini adalah contoh dari sistem operasi, dan tadi penjelasannya tadi bisa dilihat ilustrasinya di gambar berikut ya. Jadi sistem operasi nanti ada kaitannya dengan aplikasi, dengan output ke monitor gitu ya, input dari mouse misalnya, atau disk drive atau printer, ataupun input dari keyboard. Ini ilustrasinya memang dasar gitu ya, kalau sekarang ya lebih banyak lagi ya, seperti itu. Atau dari pengguna ya, tadi saya bilang lebih dari satu pengguna, jadinya bisa itu ya, user 1, 2, 3 itu bisa menggunakan aplikasi yang berbeda walaupun dalam satu komputer yang sama sekalipun kayak gitu ya. Nah, kemudian ini tadi sebagai untuk kaitannya dengan hardware, di sana ada program aplikasi itu nanti akan sebagai ke mesinnya, ke hardwarenya ini sebagai mediator. Mediatornya ini adalah sistem operasi, karena dia yang tahu ya tadi ya, bagaimana memerintah untuk tampil ke monitor, atau mungkin yang lainnya printer ngeprint kayak gitu ya, semacam itu. Jadi ini tadi sebagai kesimpulannya, sebagai perantara, kemudian mengatur hardware dan mengatur aplikasi yang ada gitu ya, seperti itu. Jadi sekarang sudah tahu bahwasanya bedanya ada yang dulu tanya gitu ya, bedanya Microsoft Windows sama Microsoft Office apa gitu. Nah, itu sekarang berarti Anda sudah tahu ya. Pada Microsoft Windows misalnya, kita ambil contoh sistem operasinya Windows ya, Microsoft Windows sebagai operating system, sedangkan MS Office gitu ya, Microsoft Office adalah aplikasi ya, sebagai aplikasi. Nah, ini tadi kalau dilihat gambar ini ada yang ke disk drive dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan komponen di dalam sistem operasi gitu ya. Modul atau komponen di dalam sistem operasi ini ada beberapa modul gitu ya. Yang pertama ada manajemen proses, kemudian manajemen memori, manajemen input-output, manajemen sistem berkas atau file, manajemen penyimpanan sekunder, kemudian manajemen sistem proteksi, ada juga modul jaringan, dan command interpreter system. Nah ya, nanti akan menjalankan perintah yang dimasukkan. Ini yang pertama adalah manajemen proses. Jadi pertemuan kali ini kita memang inilah yang nanti akan kita bahas, akan kita lebih lanjut pelajari di pertemuan-pertemuan mendatang gitu ya. Contohnya ini adalah manajemen proses. Ini proses adalah program yang dieksekusi gitu ya, sehingga yang dieksekusi ini memerlukan sumber daya. Misalnya
waktu CPU, memori, file, ataupun input output device gitu ya. Misalnya di sini operating system ini bertanggung jawab baik membuat ataupun menghapus proses dari user ataupun dari sistem. Nah, itu ya. Kemudian dia akan bertanggung jawab juga untuk suspend dan meneruskan proses ya. Menghentikan sementara dan meneruskan proses. Kemudian mendukung mekanisme sinkronisasi proses ya, antar proses bisa sinkron. Juga mendukung mekanisme komunikasi proses. Kemudian mendukung mekanisme penanganan deadlock. Nah, ini deadlock itu apa nanti akan dibahas juga lebih dalam gitu ya. Kemudian, nah ini kemudian manajemennya manajemen memori utama gitu ya. Manajemen memori merupakan array susunan word byte dalam jumlah besar. Jadi ketika di memori itu tiap word ataupun tiap byte itu punya alamat sendiri ya. Nanti mungkin kalau sudah masuk pembahasannya kita akan perlihatkan. Kemudian volatile ataupun storage device, manajemen memorinya gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari hal ini, operating system bertanggung jawab dalam keep track bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa. Jadi tetap ada rekamannya ya, memorinya siapa. Kemudian memilih program yang akan di-load ke memori, kemudian alokasi dan dealokasi ruang memori ya jika sudah tidak digunakan. Kemudian ada manajemen sistem berkas. Manajemen sistem berkas ini, berkas atau file sendiri ini adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program atau data. Jadi yang dimaksudkan di sini biasanya sebuah berkas ini gitu ya, atau file mempresentasikan program dan data. Jadi kalau kita lihat operating system ini kalau begitu bertanggung jawab dalam pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi file ya dan direktori ya, atau folder ya kalau di sistem operasi, beberapa sistem operasi menyebutnya. Kemudian pemetaan file dalam secondary storage gitu ya, kemudian backup file dalam media yang stabil, yang non volatile ya, yang tidak hilang ketika sumber daya listrik dimatikan gitu ya. Kemudian yang berikutnya modul tentang manajemen input output gitu ya, sering disebut dengan device manager. Ini menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi ataupun operasi di dalamnya yang ada operasi input output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup kayak gitu ya. Misalnya user menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada CD-ROM dan flash disk gitu ya. Jadi, nah ini ada beberapa komponen dalam sistem input output ya, penyangga atau biasanya buffer ini ya, menampung sementara data dari ataupun ke perangkat input output. Spooling itu melakukan penjadwalan pemakaian input output supaya lebih efisien. Kemudian menyediakan driver atau biasa device driver itu ya, bagaimana nanti dia bisa membaca ataupun menulis ke flash disk. Nah, itu berarti kan flash disknya harus dikenali tuh. Nah, semacam itu. Manajemen secondary storage. Nah, di sini ada backup main memory non volatile gitu ya. Kemudian data dan program disimpan dalam secondary storage, penyimpanan secondary disk gitu ya. Kalau di dalam ini ya, ini dengan berbagai macamnya ya. Kalau yang sekarang ada hard disk, ada SSD ya, solid state disk dan lain sebagainya gitu ya. Ini mengelola ruang yang kosong dalam storage, alokasi penyimpanan dan penjadwalan disk gitu ya. Ini untuk manajemen secondary storage. Kemudian sistem proteksi, mekanisme untuk mengatur atau mengendalikan akses yang dilakukan oleh program, prosesor atau user ke sumber daya yang ada dalam sistem. Jadi nanti bagaimana dia bisa membedakan pemakaian yang sah dan yang tidak sah. Ini tidak boleh gitu ya dalam satu user atau beda user. Nah itu tingkatan user yang berbeda. Nah itu bisa saja. Kemudian spesifikasi. Nah, aduh ya. Spesifikasi kendali yang dikenakan. Ya seperti apa pengendaliannya itu tadi nanti proteksinya ya. Apakah tingkatan user, sistem. Nah itu. Itu kalau di Windows admin ya, administrator. Kemudian yang lain jaringan atau distributed system gitu ya. Ini masih kumpulan proses yang tidak berbagi memori atau clock yang distributed system ya. Setiap
prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Jadi ada yang terdistribusi ya. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Kemudian sebagai pengatur protokol dalam komunikasi data, menentukan strategi-strategi menangani masalah-masalah komunikasi, kemudian mengatur network file system. Ya, kalau yang di sini jaringan jelas ya bahwasanya ada 2 atau lebih komputer yang saling terhubung gitu ya. Nah, di sini juga bicara tentang distributed system, bagaimana komputer-komputer yang memiliki sumber daya masing-masing itu bisa bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tugas ya. Atau kalau di sini ini bisa dilihat prosesornya ya, prosesornya yang banyak prosesornya. Jangan dibayangkan kayak komputer pribadi ya, mungkin 1, 2, 3, 5 gitu ya. Kalau yang server katakanlah kayak Google dan lain sebagainya, mungkin satu komputer mungkin lebih dari berapa puluh prosesor gitu misalnya ya. Nah, itu bagaimana biar bisa bekerja sama. Dengan adanya shared resources ini ya tentu saja akan meningkatkan kecepatan komputasi gitu ya. Kemudian peningkatan penyediaan data, kemudian meningkatkan kehandalan gitu ya. Kalau satu mati atau mungkin diganti masih bisa tetap bekerja. Seperti itu. Kemudian command interpreter ini memungkinkan sistem berkomunikasi dengan user melalui perintah-perintah, menjalankan proses yang telah didefinisikan beserta parameternya, kemudian melakukan respon. Gitu ya kan. Nah, ini sistem operasi menunggu perintah ataupun instruksi dari user ya. Jadi misalnya ada yang CLI, ada yang shell gitu ya. Ada yang tadi GUI ya. Nah, command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input output peranti yang ada. Nah, gitu ya. Ada yang tadi menggunakan CLI, ada yang menggunakan shell, gitu, ada yang menggunakan GUI-nya, gitu ya. Kemudian layanan operating system. Nah, ini pelayanan. Kalau ini mungkin nanti kalau Anda lihat modul-modul ini mungkin beberapa literatur mengkelompokkan dalam yang berbeda gitu ya. Bisa saja nih. Di beberapa literatur yang berbeda. Kemudian layanan operating system. Ini layanannya adalah eksekusi program. Ini menjalankan program user ke memori dan meload ya, meload program user ke memori dan menjalankannya atau run gitu ya. Kemudian operasi input outputnya ini gimana? Pengguna tidak bisa mengendalikan input output secara langsung gitu ya. Jadi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input output ya. Bagaimana nanti akan membaca atau menulis atau membuat atau menghapus kayak gitu ya. Misalnya apa? Ya tadi ya, membuat directory atau folder ya, klik kanan atau new directory gitu ya, atau md gitu ya kalau command line. Nah itu, nah seperti atau del gitu untuk menghapus. Nah itu bagaimana sistem operasi harus bisa mengelola itu, karena kita kan nggak bisa mengendalikan input output secara langsung gitu ya. Nah, komunikasi antar proses, jadi antar proses yang berjalan nanti bisa berkomunikasi kayak gitu ya. Nanti akan ada penjelasan ya di pertemuan berikutnya tentang bagaimana share memori kayak gitu ya. Kemudian operating system juga bisa melakukan error detection ya, menjamin komputasi yang benar dengan mendeteksi error CPU, memori, input output device atau user ya gitu ya. Kalau Anda mungkin sering lagi ditulisi flash disknya dicabut mendadak misalnya, mesti akan ada pesan kesalahan ya, bahwasanya tidak ditemukan dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu contohnya seperti itu, ada error detection. Atau kalau yang di Windows ya blue screen ya, tiba-tiba blue screen. Nah, itu ada kesalahan gitu. Kemudian ada resource allocation, ini nanti layanan secara internal dia bisa mengalokasikan sumber daya bagi sejumlah user ataupun pekerjaan yang running pada saat yang sama. Kayak gitu ya. Kemudian ada accounting, mencatat jumlah pengguna yang menggunakan sumber daya dan jenis sumber dayanya. Tentu saja ada
pelaporannya ya. Ini berapa yang digunakan prosesor dan sebagainya, itu dari sisi accounting. Kemudian ada protection, ini menjamin agar semua akses ke sumber daya terkendali, menyediakan password jika akan akses sumber daya misalnya. Jadi sama itu di layanan protection kayak gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah sistem program, menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Ya. Ini dapat dikategorikan dengan manipulasi berkas file gitu ya. Kemudian ada informasi status. Ya, jadi tanggal, jam, jumlah memori dan lain sebagainya. Juga ada modifikasi berkas. Ada mendukung bahasa pemrograman apa gitu ya. Kemudian ada loading dan eksekusi program. Nah, komunikasi di sini menyediakan mekanisme komunikasi antar proses, user, dan sistem komputer yang ada. Jadi, ya sistem operasi mengelola juga komunikasi antar program, antar aplikasi, antar proses, ataupun user dan sistem komputer yang berbeda. Ada juga yang nanti kaitannya dengan sistem call. Ini merupakan permintaan yang dilakukan oleh proses aktif melalui software ataupun interrupt exception untuk mendapatkan layanan kernel kayak gitu ya. Nah, kemudian single processor menjalankan satu instruksi setiap waktu. Jadi kalau ini tadi yang poin atas adalah adanya permintaan gitu ya. Nah, ini kemudian kita melihat bahwasanya ada juga yang single processor, ada juga yang multiple processor ya. Single processor ini menjalankan satu instruksi setiap waktu gitu. Jika sebuah proses yang berjalan di user mode dan membutuhkan layanan sistem harus melakukan system call. Misalnya membaca data dari file. Nah, itu bukan di tingkatan user mode. Misalnya berjalan di user mode untuk membaca file data, kan yang membaca, yang mengelola itu yang service sistemnya gitu ya. Jadi harus ada sistem call kayak gitu. Kemudian mengenali keinginan proses dengan memeriksa parameter yang diberikan oleh proses gitu ya. Kemudian 3 metode untuk passing parameter antara running program dan OS gitu ya, atau operating system ini melalui register, menyimpan parameter dan blok atau tabel pada memori, dan menyimpan parameter ataupun pass ke dalam stack oleh program, dan pop-up parameter pada stack oleh operating system. Nah, ini beberapa untuk pass parameter antara running programnya dan operating system untuk sistem call. Nanti ada proses control, ada file management, ada device management, ada information maintenance, ada communication. Ini yang jenis-jenis sistem call-nya gitu ya, load, execute, terminate gitu ya, mau menjalankan file, mau membuat, mau merubah gitu ya, dan lain sebagainya itu ya. Kemudian struktur sistem operasi, ada yang monolitik, ada yang layer, ada yang virtual machine, ada yang microkernel, ada yang exokernel. Ini beberapa struktur sistem operasi. Ini kaitannya dengan kernel ya. Ini sistem operasi itu. Ada yang monolitik, strukturnya sederhana. Operating system ini ditulis sebagai kumpulan prosedur. Masing-masing dapat memanggil prosedur yang lain jika dibutuhkan. Ini semacam ini ya. Main program, jadi dia bisa memanggil service ataupun prosedur. Kemudian sekumpulan service prosedur menangani sistem call. Kemudian utility prosedur yang mendukung service prosedur. Nah, ini adalah yang monolitik kernel kayak gitu ya. Kemudian ada yang layer. Jadi OS dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi gitu ya. Lapisan paling bawah perangkat keras, paling atas adalah antarmuka pengguna. Ya, jadi salah satu contohnya yang yang struktur layer kayak gitu ya, ada level 4 ini operator, sampai 1 memory management gitu ya, sampai level 0 ini dia manage processor allocation dan multiprogramming gitu ya. Ini ya. Kemudian ada virtual machine, implementasi software dari sebuah mesin yang menjalankan program secara fisik. Ini duplikat mesin dari mesin sebenarnya.
Jadi masing-masing VM mempunyai prosesor, memori, dan sumber daya lain secara terpisah di dalam satu mesin host. Ini virtual machine. Nah, mungkin Anda sudah mencoba ya virtual machine ini ya, entah itu VirtualBox misalnya, atau mungkin VMware, atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini virtual PC, VMware VirtualBox kayak gitu ya. Ini mungkin saya ambil contoh, jadi ilustrasinya seperti ini. VirtualBox ya. Misalnya saya ambil contoh VirtualBox ya. VirtualBox ini nanti, ini misalnya saya masing-masing ini contoh sistem operasi. Nah, Anda perhatikan di sini bahwasanya ini punya ya memori, punya display manager kayak gitu ya, punya prosesor kayak gitu. Nah, ini bahkan audio pun ada, jaringan pun ada. Jadi itu tadi ya, seolah-olah ya kayak komputer dalam komputer kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan uh, berbagai macam instalasi sistem operasi gitu ya, disesuaikan. Ini contohnya. Kemudian yang berikutnya itu contoh, jadi untuk virtual machine ilustrasinya seperti itu ya, proses-proses. Kemudian mikrokernel. Ini kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut server untuk menyediakan fungsi lainnya. Nah, kalau di sini kernel ini ada server untuk berhubungan dengan softwarenya, jadi tidak langsung gitu ya ke kernelnya, tapi menggunakan server kayak gitu. Nah, ini contohnya ada yang mikrokernel. Ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Jadi kalau yang ini kernel mode-nya itu seperti itu. Jadi kalau untuk aplikasi dan lain sebagainya itu di user mode tingkatannya ya. Kemudian kalau yang di kernel dia mengalokasikan VFS ya, file system, misalnya di situ ya, file system, schedule, virtual memory, device driver. Nah, itu masuknya di kernel mode. Kaitannya dengan hardware-nya ya. Di tingkatan atasnya ada aplikasi-aplikasinya ya yang bekerja jadi dibuang, tidak menangani itu secara langsung, tapi dimasukkan di mode pengguna. Kemudian ada exokernel. Kernel yang hampir tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung. Nah, kalau tadi sebagian, kalau ini hampir tidak menyediakan sama sekali. Jadi ada library-library yang dimanfaatkan oleh software untuk berhubungan dengan kernelnya gitu ya. Nah, mungkin itu pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa didiskusikan ya di media lain, ataupun nanti kan juga ada praktikumnya. Mungkin itu pertemuan kali ini saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.